Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rizky Handayani dengan NPM 231103120. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kasus PPH OP Wirausaha. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan formulir SPT 1770. Dalam sistem perpajakan Indonesia, setiap PPOP atau wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun melalui surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. SPT ini digunakan untuk menghitung dan melaporkan penghasilan bruto, pengurangan penghasilan, penghasilan pajak, serta pajak terutang. Terdapat 3 jenis formulir utama untuk SPT tahunan orang pribadi. Yang pertama yaitu formulir 1770SS, yaitu untuk PPOP yang berstatus karyawan tunggal dengan penghasilan kurang lebih sama dengan 60 juta per tahun. Yang kedua ada formulir 1770S, yaitu untuk PPOP yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja tetapi tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang ketiga yaitu formulir 1770 untuk PPOP yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, baik menggunakan pembukuan maupun norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Artinya, formulir 1770 digunakan oleh wirausaha, freelancer, atau profesional independen yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Nah, kali ini kita akan menggunakan kasus Yulianti yang menggunakan 1770. Mengapa kasus Yulianti ini menggunakan form 1770? Bisa kita lihat dari soal. Berdasarkan data dalam kasus, Yulianti ini memiliki usaha butik dan hijab yang dijalankan secara offline atau toko fisik dan online yang melalui Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Ia bukan pegawai pada instansi manapun, melainkan pemilik usaha sendiri atau wirausaha. Yulianti juga memperoleh penghasilan lain dari usahanya yaitu hadiah undian motor dari Bank Mandiri, penghasilan sewa tanah yang telah dipotong pajak oleh penyewa, penghasilan royalti dari reseller yang belum dipotong pajak, dan pembayaran zakat yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Kombinasi jenis penghasilan tersebut yaitu dari usaha, sewa, hadiah, dan royalti tidak bisa dilaporkan menggunakan form 1770S maupun 1770SS karena kedua formulir itu hanya diperuntukkan bagi pegawai. Selain itu, Yulianti juga mengajukan diri untuk menggunakan skema tarif UMKM 0,5% atau PP 55 tahun 2022 yang merupakan tarif final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Namun, meskipun tarifnya final, pelaporannya tetap harus dilakukan melalui SPT tahunan form 1770 karena yang pertama WP tetap wajib melaporkan penghasilan bruto. Yang kedua, melaporkan pajak yang telah disetor atau dipotong pihak lain dan mengungkapkan harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak. Nah, untuk pengisiannya sendiri kita buka e-form yang sudah ada. Kemudian kita ke halaman pertama yang halaman formulir yang 17704. Di situ kita masukin semua informasi-informasi yang ada. Kita masukin harta, ya ada nama harta, tahun perolehannya kapan, harga perolehannya berapa, dan keterangannya. Kemudian utangnya juga diisi berapa sesuai dengan informasi yang diberikan. Kemudian untuk anggota keluarga juga dimasukkan. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian kita isi juga hadiah dan undian karena beliau mendapatkan hadiah itu, dan penghasilan lain yang dikenakan pajak final juga diisi. Setelah isi semua, klik selanjutnya. Isi juga bagian pemotongan PPh oleh pihak lainnya. Kalau nggak ada ya udah di skip. Klik selanjutnya. Bagian lampiran 1 juga setelah diisi, karena nggak ada yang diisi kita klik selanjutnya. Kemudian untuk penghasilan dalam negeri kita masukin royalti dengan sewa. Setelah di input kita klik juga selanjutnya.
untuk jumlah penghasilan neto, zakat, dimasukin semua ke dalam formulir. Jika sudah semua, kita tinggal klik submit. Setelah itu selesai. Intinya, kasus Yulianti ini menggunakan formulir 1770 karena yang pertama ia memiliki usaha sendiri atau bukan pegawai. Yang kedua, memiliki beragam sumber penghasilan termasuk yang belum dipotong pajak. Dan yang ketiga, menggunakan tarif final 0,5% UMKM. Namun, tetap wajib melaporkan penghasilan dan harta melalui SPT. Jadi, formulir 1770 merupakan satu-satunya formulir yang bisa mencakup seluruh jenis penghasilan yang dimiliki Yulianti sebagai WPOP dalam kegiatan wirausaha. Nah, untuk referensinya sendiri, ada beberapa referensi dan sumber yang telah dicantumkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.